saya Aulia Avero, saya datang ke Jepang tahun 2002, tapi masuk Tokodai tahun 2006. 2006 masuknya tingkat 3. Jadi datang ke Jepang D3 Monbusho. Setelah 3 tahun, 1 tahun bahasa Jepang dan 3 tahun di Iwate yang kena gempa kemarin, saya ke Tokodai dan masuk di tingkat 3 jurusan Chemical Engineering sama seperti Bahar, sama seperti Mas Johan. Ya, terus alhamdulillah setelah itu setelah dapat Monbusho sampai S1 lulus, alhamdulillah dapat beasiswa swasta lain dari Tokyo dan dari Sato setelah masuk PhD-nya. Dan alhamdulillah kemarin insya Allah tanggal 26 di wisuda. Terus pesan dan kesannya ya saya dapat keluarga baru di Tokodai ini. Jadi setiap minggu kita selalu ada midori terutama, jadi selalu bisa dicas, terutama kalau lagi nggak ada ide gitu. Kadang-kadang muncul ide baru dari midori. Seringkali iya iya, seringkali banyak yang sama pakai alatnya atau apa yang sama itu taunya dari midori, dari silaturahmi lah gampangnya. Terus itu sangat terasa sekali persaudaranya di midori, sehingga ya sedih kalau bisa mau berpisah, tapi insya Allah kita masih akan tetap bersama. Pesannya ya terus pertahankan aja, insya Allah midori kedepannya bakalan melahirkan orang-orang yang berpengaruh dan menjadi harapan bangsa. Terus apa lagi, 5 tahun ke depan ya? 5 tahun ke depan. Ya anak. Ngomongannya ada berapa? Ngomongannya berapa? 5 tahun ke depan. Indonesia ya? Indonesia? Iya. Apa Indonesia atau tentang diri sendiri? Indonesia Tentang keluarga boleh. itu juga boleh. Ini jangan Jerman. 5 tahun ke depan. Pero maksudnya? Saya antara di Jepang atau nggak di Jepang. Ngapain tuh? Tapi belum ke Indonesia. Antara Jepang dan bukan Jepang itu semua. Jadi sekarang perusahaan saya itu banyak di luar negeri. Ya sekarang insya Allah mulai April masuk perusahaan Kaneka namanya di Osaka. Jadi 70% dia ada di luar Jepang sebenarnya. Jadi kemungkinannya bisa keluar Jepang, antara Asia Tenggara atau Asia Selatan. Tapi bukan di Indonesia. Di Indonesia mereka belum punya, dan mungkin kalau Tapi jadi country manager Kaneka. tahun lagi Belajar jadi country manager BD. ya itu aja mungkin ya. Ya mohon maaf atas segala kesalahan, dan insya Allah masih tetap bersilaturahmi karena saya masih tinggal di Jepang untuk beberapa waktu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali berada di sini. Suaranya Kurang ada Pertanyaannya apa tadi? Karena saya ke WC. alamat. Oh iya, perkenalan. Ya mungkin nggak banyak yang kenal sama saya. Jadi perkenalkan, nama saya Budi. Jangan ketukar dengan Aziz yang lain. Pakai S ya? Yang satu pakai S, satu pakai Z. Midori, ya mungkin sekitar sedikit tadi perkenalan. Jadi biasanya saya ini aktifnya umum lah gitu, dari OSIS, himpunan, kalau kemah, kemahasiswaan, BEM, segala macam. Yang memang ideologinya ini Pancasila. Ini Pancasila itu sebenarnya. Berapa silanya sekarang? Nah, jadi Midori ini bagi saya memang dunia yang indah.
karena selama ini saya menjalani organisasi di organisasi yang sifatnya multi ideologi, itu memang tarik menarik kepentingannya tinggi, sehingga memang di bawahnya kiri kanan, kadang-kadang aliran sosialis, aliran kapitalis, aliran segala macam. Memang kadang-kadang batin itu mencari sesuatu, dan alhamdulillah memang dapat kesempatan ke Jepang, lalu juga masih aktif juga di PPI Jepang. Tapi melihat Midori dengan demikian kekeluargaannya, apalagi tadi yang disampaikan Mas Panji, orangnya suzon, Tidak pernah sudah. oh iya, itu buktinya memang saya nggak pernah ikutan acara ini, jadi istilahnya sampai salah. Pokoknya ngeles lah. Jadi orangnya husnuzon yang memang beda sih. Sehingga kalau kita mau sharing sama teman, ini nggak takut ada intel salah satu dari teman kita. Balik lagi di Indah. Semua pakai Intel. Oh, semua pakai intel. Pentium berapa? Nah, sehingga terutama di kita kondisi di Jepang yang tantangannya relatif lebih besar ya. Itu juga saya setahun setengah bujangan lokal, mendapatkan teman seperjuangan dengan ideologi yang sama ini memang relatif mengisi kekosongan itu. Demikian pentingnya Midori bagi hidupku. Semangat merah. Mengisiku. Sekarang mau dicerai di Oh, sekarang mau ditalak. Nah, jadi itu kesannya. Kalau pesan, saya pikir Midori ini organisasi mengalir, dan mungkin sama lah dengan organisasi umum, organisasi kemahasiswaan. Sangat bergantung dengan yang namanya ketua. Namun itu sebenarnya bisa disiasati ya, diakali. Manakala memang nilai-nilai Midori ini memang dimiliki, artinya siapapun ketuanya memang seperti itulah culture kita. Nah, tentu peran ketua ya sebelumnya Pak Nopri, sebelumnya sekarang Mas Topan, sebelumnya itu Mas Amin ya, lalu Mas Asril. Ya ini saya rasa memang menjadi kunci utama lah. Nah, sehingga pesannya adalah ya nanti metode musyawarah Midori yang walaupun kadang-kadang perang-perangan kita waktu memilih itu dalam kerangka ukhuwah, dalam kerangka Pak Wisnu artinya sebenarnya seperti konsep kemarin follower leadership, manakala memang kita tahu bahwa ya siapapun lah toh arahnya adalah sama-sama buat kita, itu mudah-mudahan bisa terus menjaga kesinambungan Midori walaupun supirnya berganti, navigatornya atau kita semua. Nah, jadi pesan yang utama adalah memang harapan saya adalah Midori itu tetap bisa sebesar ini atau bisa seaktif ini, bahkan bisa lebih lagi. Terutama kalau dikaitkan program Mas Topan, pendidikan, Al-Quran, dan ekonomi, dan mungkin akan ada program lain, insya Allah mudah-mudahan manfaatnya tidak hanya pada kita yang ada di sini, tapi bisa lebih banyak manfaatnya bagi lingkungan di sekitar kita. Kesan 5 tahun ke depan mau jadi sensei kayak Panji di toko. Ada ya? Udah jadi Di toko deh kan dulu. Ya mohon doanya aja, mungkin ada planning untuk Udah siap-siap tahun 2014. Ada yang nelpon. ada yang mau daftar untuk jadi kampanye. 5 tahun ya mudah-mudahan bisa berapa puluh paper lah ya. 10 gitu. Enggak sih. Ya mudah-mudahan bisa menambah banyak teman 5 tahun, menambah banyak ilmu, menambah banyak aset. Ya, artinya seimbang lah dunia dan akhirat. Tapi ya harapannya kalau bisa tentu ya bisa postdoc, bisa jadi sensei,
berkiprah di luar negeri. Itu saja, mungkin mohon maaf agak lama. Saya juga mungkin dengan istri juga mohon maaf apabila dalam interaksi selama ini di Midori ada kesalahan baik yang disengaja maupun yang direncanakan maupun yang tidak sengaja. Tentunya sebagai manusia biasa saya menyadari banyak kelemahannya, dan terima kasih atas kebersamaannya selama ini dari sahabat-sahabat sekalian. Indah rasanya berada di Tokodai, berada di Midori bersama teman-teman semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wisnu Ananta Kusuma. Ya, siswa Dikti. Sama dengan Mbak Casti dan Bentang. Pajak negara nih. Jadi yang belum punya beasiswa, loh, saya promosi beasiswa Dikti ya. Jangan takut-takut melamar beasiswa Dikti, karena lebih makmur dibandingkan yang lain. Kalau yang lain turun, kadang-kadang kita naik, kadang-kadang turun, tergantung kursnya. Lulus bayar 2 miliar lah ya. Nah, itu ya. Alhamdulillah saya datang September 2008, research student. Kemudian alhamdulillah bisa lulus tepat 3 tahun. Alhamdulillah itu. Meskipun sejak awal juga was-was. Kenapa kok saya bisa lulus 3 tahun? Itu yang penting. Karena ada Midori. Kalau tidak ada Midori, 2 tahun. 2 tahun. bisa lulus 3 tahun, tambah banyak paper. Bukan. Tapi benar ini, serius. Bagi yang belum tertarik datang Midori, seharusnya berlomba-lomba datang Midori. Kenapa? Karena sumber tenaga terbesar itu adalah spirit terbesar itu ada di dalam Midori. Karena di situ kita mendengarkan petuah-petuah, mendengarkan semangat-semangat dari dai-dai muda ini. Jadi kalau misalnya kita suntuk, datang saja ke Midori. Marah-marah sih itu. Ya sekali-sekali boleh lah ke Brasilia dan lain sebagainya, dengerin orang tua. Tapi rohnya itu ada di Midori. Dan itu saya bersyukur. Saya itu menemukan istilahnya kebangkitan kedua ini, kebangkitan saya jiwa mudanya ini di Midori. Pertama waktu saya gabung di Salman, itu kesadaran saya itu muncul. Kedua, saya di Midori. Bayangkan saja, saya sudah 40 tahun. Kalau nggak ada Midori, mungkin saya akan merasa benar-benar 40 tahun. Rasanya Sekarang ini perasaannya masih 20 lah. Lupa diri. Jadi nggak sama tahun. Nah, itu kesan saya pada Midori ya. Jadi tidak perlu saya jelaskan panjang lebar. Maka nanti setelah periode Mas Topan, tidak ada lagi yang malu-malu untuk bukan jadi ketua sih. Maksudnya berperan gitu. Itu pesannya. Benar kata Mas Yudi bahwa ketua atau amir itu pengaruh. Tapi yang paling pengaruh adalah sebenarnya member, anggotanya. Dan saya hanya pesan, mungkin ini pesan untuk diri saya sendiri. Kalau kita bisa menghayati secara progresif rukun iman, rukun Islam yang 5, insya Allah kita akan menjadi manusia yang sempurna. Progresif itu artinya selalu berubah baik. Rukun Islam yang 5 aja cukup. Saya ada dari sekedar mengucapkan sampai berani untuk mengatakan tidak pada sensei sekalipun. Bukan masalah riset, kalau masalah riset bilang tidak. Ya. Pulang. Ya kan? Masalah misalnya contohnya Pak Nopri lah, nggak pernah ikut party. Kalau saya Pak kadang-kadang masih ikut. Kalau Nopri nggak pernah party misalnya. Atau masalah yang lain lah. Misalnya harus nabrak waktu sholat, kita sholat. Termasuk hal-hal yang lain, karena la ilaha illallah itu kan maknanya adalah
kita itu mendeklarasikan diri kita untuk tidak mau didominasi oleh siapapun. Awalnya mungkin berat, lama-lama kita harus benar-benar bisa bebas. Kemudian yang kedua, sholat. Awalnya kita mungkin sholat sendiri, seharusnya berubah menjadi sholat berjamaah. Sudah disediakan musola di Widoro, maka harusnya kita berusaha dengan sekuat tenaga melaksanakan itu. Kecuali kalau kita tidak bisa, waktu kita itu misalnya sedang menjalankan alat dan sebagainya. Tapi kalau kita bisa mengontrol waktu kita, ya kita tinggalkan saja. Misalkan ini sedang suntuk ngeran program atau bikin program, sudah waktu sholat, tinggalkan aja. Dengan seperti itu, insya Allah itu apa yang kita lakukan ini pengalaman, ada sedikit pengalaman sedikit ya. Kalau kita meninggalkan hal-hal tersebut, justru kita itu mungkin akan menemukan hasil dari eksperimen kita yang aneh. Maksudnya bukan aneh, itu jauh dari sasaran. Mungkin ke sana, ke sana, ke sana. Tapi dengan mengkaitkan diri kita untuk selalu mendekati depan Allah, jadi Allah itu menggiring aja. Tiba-tiba hasilnya langsung bagus, malah kadang bagus banget sehingga kita bingung sendiri bener masa bisa kelakkan. Yang ketiga, puasa. Puasa itu tidak cukup, kita mungkin sudah menjalankan puasa sudah rutin, tapi jiwanya itu bisa nggak kita itu dalam situasi sulit apapun dan di saat itu kita melazimkan puasa, tetap untuk puasa. Maksud saya gini, para sahabat itu puasa saat dia perang. Nah, kenapa tidak pada saat-saat kita krusial dan kebetulan waktu itu saat itu pantas untuk berpuasa, kita puasa. Contohnya mau defense, puasalah. Karena dengan puasa itu mendekatkan diri pada Allah. Dengan seperti itu kita bisa berdoa sehingga insya Allah semuanya lancar. Tapi jangan sebaliknya, wah saya mau defense, ini hari Senin biasanya saya puasa, nggak usah puasa lah. Nanti tenaga saya gimana, nggak keluar dan sebagainya. Malah nggak keluar beneran. Udah nggak puasa, nggak keluar. Iya, puasa. Yang keempat, zakat. Kalau awalnya cuma zakat saja, sekarang sodako. Kalau tadinya cuma 1.000, ada program Widori, ada 3, ya, disupport semua. Ada aji kita disupport. Insya Allah, ini kata Pak Sumarjo ya. Dede juga. Oh, lupa. Sorry Dede. Ini kata Ustadz Sumarjo. Jadi, insya Allah kemudahan itu akan lebih banyak. Yang kelima, haji. Kita di sini itu kalau nggak sampai haji itu saya sekali. Benar-benar saya. Ya alhamdulillah saya sudah bisa dapat S3, bisa haji. Sayang sekali, karena kalau kita sudah ke Indonesia itu antrinya aja lama dan dengan haji itu terutama dengan haji itu kita akan bisa tahu menemukan bagaimana kondisi umat Islam. Apalagi kalau mungkin inspirasinya nanti bisa menciptakan alat yang langsung menyerap sampah-sampah di Mekah itu menjadi sumber energi bagi kita dari sekitar itu. Mantap itu. Perlu disurvei itu kan. Gitu kira-kira pesan saya. Selalu lama ya. Dan kalau 5 tahun ke depan, saya itu sederhana aja. Saya ingin 5 tahun ke depan itu duduk di kursi ditemani istri saya. Sambil minum teh gitu. Setelah itu saya setel TV, muncul Panji Sensei sedang diwawancara. Saya dengerin radio BBC, muncul Mas Tompak. Saya muncul ya, semuanya muncul semua. Pak Nopri, Pak Yudi Aziz, Bintang, Dewi, Pak Iswandi, Pak Chandra sebagai ahli ekonomi Islam dan sebagainya, Jum dan sebagainya. Saya sama istri saya cuma Karena presidennya Pak Wisnu. itu yang jawab sendiri. Saya akan mengingat agama saya. Misalnya ketika melihat muka Maidi, saya akan langsung ingat, oh Masjid Meguro sudah lama tidak nyumbang. Atau apalagi Pak Wisnu. Tapi intinya adalah di sini saya menemukan banyak kawan-kawan
pertama datang ke Jepang, yang ada dalam benak saya dengan melihat bahwa dengan mengingat Tokyo, kesan Tokyo itu adalah saya akan dikelilingi oleh teman-teman yang akan menarik-narik saya ke dunia, lulusan dunia. Tapi pada kenyataannya di sini saya merasa sangat bersyukur bahwa saya bertemu begitu banyak kawan dan teman yang ternyata tidak menarik saya ke arah sana, malah sebaliknya mengajak saya kepada kebaikan. Dan itu sekaligus pesannya, jadi ya jangan lepas dari jamaah. Terima kasih. Assalamualaikum. 5 tahun. Ahli nuklir. 5 tahun saya berharap Mas Panji bakal sulit menemui saya. Saya asli dari Andi Mustari, sebenarnya panjang. Andi Mustari itu nama asal Sulawesi Selatan, Departemen Nuklir. Kesan banyak sekali kesan untuk Midori ya. Pertama kali saya datang tahun pertama, kemudian tahun kedua, alhamdulillah dapat kesempatan menjadi pelayan bersama Mas Kunta saat itu. Walaupun sempat saya 3 bulan awal pada saat jadi pelayan tersebut internship sehingga jauh dari Midori. Tapi pada saat itu saya berpikir kalaupun nanti, karena saat itu kondisinya beda ya, sulit sekali untuk mengumpulkan, untuk jadi ini aktif di Midori pun itu sangat sulit mencari orangnya gitu. Jadi saya sempat berpikir saking senangnya gitu dengan Midori, banyak sekali manfaat yang saya dapatkan. Kalaupun nanti saya harus melanjutkan menjadi pelayan lagi Midori tahun berikutnya, saya siap gitu. Tapi alhamdulillah ada yang menggantikan. itu kesan saya, jadi sangat banyak sekali, tidak terkatakan ya, entah itu pelepas stres dan yang lain. Kemudian pesan, saya punya 2 pesan, insya Allah mudah-mudahan buat diri saya dan buat sahabat-sahabat, dan ini sangat praktikal gitu, based on pengalaman saya. Jadi saya tidak menceritakan siapa-siapa, saya membagi apa yang saya punya. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama, pegang terus, ini contoh Rasul gitu, jadi bukan saya yang membawa-bawa. Qiyamul Lail, banyak sekali, terlalu banyak manfaatnya di dalam Qiyamul Lail yang kalau kita mau gali itu bisa dapat manfaat yang sangat besar. Yang pertama yang saya rasakan, stress relief. Jadi kita tahu di Jepang ini lab itu sangat ini ya, keras gitu, sangat stres. Tapi begitu Qiyamul Lail itu lepas gitu. Alhamdulillah lepasnya. Yang kedua, muhasabah. Kita kerja sesuatu itu harus ada evaluasi. Muhasabah kita di sini. Ada dimarahin sensei misalnya. Kemudian pada saat Qiyamul Lail kita bisa muhasabah, benar tidak yang dimarahin? Apa sebenarnya maksudnya? Yang ketiga, ide. Saya rasakan betul apa yang selalu ditanyakan kalau Anda dokter atau originalitas gitu. Jadi ide barunya apa ya? Apa yang saya dapat dari Qiyamul Lail? Jadi kalau mandek Qiyamul Lail, insya Allah di situ saat yang baik, dan insya Allah memberikan idenya di situ, originalitas. Itu yang pertama. Yang kedua, olahraga. Islam sangat menghargai orang yang kuat dibanding orang yang lemah. Kedua, ada 4 hal yang selain ibadah tapi dihitung ibadah, dihitung amal. Salah satunya 3 diantaranya berolahraga, satunya bercengkrama dengan keluarga. Jadi sangat tinggi sekali posisinya dalam Islam. Manfaatnya apa? Yang pertama, Anda kalau berolahraga, rasakan bagaimana peluh keringat itu. Apalagi kalau yang olahraga face to face biasanya, itu tahu betul bagaimana menghadapi kompetitor. Nah itu membuat kita tidak mudah menyerah. Anggap sensei itu kompetitor gitu, yang harus dilawan gitu. Itu insya Allah kita tidak mudah menyerah. Anggap teman-teman kita di lab orang Jepang itu sayang kita untuk bisa kita kalahkan. Itu yang pertama. Yang kedua, stress relief juga, membuat pikiran jadi fresh gitu. Kalau sudah fresh, insya Allah lebih mudah untuk maju mengerjakan yang lebih baik. Itu mungkin pesan saya, dan 5 tahun ke depan saya mohon doa dari teman-teman. Bayangan saya, mudah-mudahan semua, saya mendoakan semua sahabat-sahabat saya juga seperti itu. Saya ingin bisa jadi ilmuwan besar Muslim. Kenapa? Yang pertama,
agar men-trigger umat muslim yang lain, anak-anak muda yang lain, sehingga dia tidak hanya misalnya satu saja, oke, saya cukup, tapi pingin sesuatu yang besar. Tidak perlu S3, tapi menghasilkan sesuatu yang besar. Yang kedua, memberi sumbangsi yang besar. Anda menjadi orang besar, punya tanggung jawab besar, dan insya Allah gerakannya pun menghasilkan sesuatu yang besar. Itu mungkin bayangan saya 5 tahun ke depan. Dan 5 tahun ke depan saya ingin belajar agama lebih baik, dengan terstruktur dengan kelas insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Sri Astuti, dipanggil Tuti. Ya, satu batch dengan Asril dan Tuti dan kawan-kawan. Setelah 4,5 tahun ya, bersama-sama berjuang dengan mereka dan juga dengan Dori, saya merasa punya keluarga baru gitu di sini. Positifnya yang bisa dapat yang saya dapat dari Dori adalah setiap minggu kita dikasih siraman rohani yang sebenarnya kita sangat gersang gitu ya dengan kehidupan lab yang ya setelah 6 bulan udah monoton lah, kita udah terbiasa dengan kehidupan lab. Jadi setelah itu kita berusaha mencari apa sih yang kita butuhkan. Dan untuk Midori, kemudian setelah ada Midori kita juga membentuk Midori Akwat yang membahas tentang permasalahan perempuan, keluarga, jadi lebih suasananya menjadi lebih apa lagi mas? Pesannya sebenarnya pengen punya cita-cita buat Midori ini, jadi berdasarkan pengalaman sendiri ya. Begitu misalnya lulus S1 atau S2 atau meskipun S3 juga udah lulus, tapi ternyata kendala sebelum lulus adalah sibuk mengerjakan tesis dan kendala setelah lulus adalah sibuk mencari pekerjaan. Dan waktu nyusun tesis nggak merasa ini nggak kepikiran gitu mau nyari kerja di mana ya, nantilah setelah lulus aja gitu. Tapi waktu udah open defense, habis ini mau kemana ya? baru kepikiran mulai nge-apply kerjaan. Nah, yang saya inginkan dari wadah Midori ini mungkin ya bisa menjadi wadah bukan hanya secara rohania tapi juga menjadi membuka jalan rezeki atau karir untuk seseorang. Jadi kalau misalnya nih kita buat database gitu ya, seseorang ini kerja di bidang ini, misalnya jadi researcher atau dia menjadi dosen atau mungkin di luar negeri di Amerika, Eropa, dan itu bisa menjadi misalnya ada bukan vakansi postdoc atau research assistant gitu. Jadi itu sangat membantu sekali untuk kita ya yang sebenarnya kita punya potensi, cuman nggak tahu, kita nggak ada data gitu. Dan kalau itu bisa kita kelola dengan baik, insya Allah bisa membawa manfaat lebih untuk Midori lulusannya, dan ya insya Allah kedepannya bisa berkembang dengan manajemen yang baik. Itu mungkin saran saya untuk 5 tahun ke depan. Ya kayaknya kalau mau ketemu saya harus kirim email dulu Pak Jen. Insya Allah. Bisa dihubungin langsung atau suaminya dulu? Nanti press berikutnya ya Mas ya. Gitu paling pesan dari saya. Ya tetap dijaga kebersamaan dan budaya saling mengingatkan, saling nasihat-menasihati dan kebaikan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sangat senang karena sebentar lagi saya meninggalkan Tokyo Institute of Technology. Tapi saya sedih karena saya harus meninggalkan Midori. Hera ini Masih banyak yang belum saya pelajari dari Mas Topan. Masih banyak yang belum saya gali dari Pak Nofri.
Dan juga masih banyak yang belum saya ajari kepada kohai-kohai kalau ada yang perlu diajari. Selama 4 tahun ini Midori selalu menjadi apa namanya? Jadi tempat saya pulang. Tempat saya mampir. Hari Jumat malam. Ketika hati saya merasa kosong oleh kehidupan lab yang begitu kehidupan tokoda yang begitu sekuler. Akhirnya saya bisa membalanskannya itu lewat Midori. Jadi pesan-pesan untuk teman-teman yang masih baru di sini, mungkin diskusi di Midori itu berat. Saya sendiri pernah ngerasain selama 4 tahun saya berusaha untuk memahami tapi nggak paham. Ntar kosdok di sini. Itulah yang menyebabkan saya menyesal sebenarnya agak meninggalkan Midori. Karena saya belum banyak mengerti apa-apa, saya harus keluar. Terus apa ya? Pesan-pesan lagi ya. Selain datang aja ke Midori. Kalau nggak kuat otaknya di Midori Okayama, Midori Suzuki. Saya juga seperti itu. Midori Okayama, aduh udah pusing. Tapi nggak bisa melepaskan Midori karena nanti kalau hari saya akan jadi kosong. Maka saya mampir di tempatnya Mas. Terima kasih Mas Panji yang udah ada Mas Panji dan teman-teman Midori Suzuki yang sudah membantu membalanskan antara isi perut saya dan isi hati saya. Terima kasih juga Pak Nopri yang sudah beberapa waktu lalu pernah mengundang saya. Masakannya Bu Tutin enak sekali. Begitu juga materi-materi dari Pak Nopri yang tentang khilafah sangat membuka horizon saya. Apa? Oh belum sampai ya Pak ya? Ketahuan kalau saya belum. Ini makanannya sebenarnya. Oh iya. 5 tahun. 5 tahun ke depan berarti rencana saya sekarang sih masih untuk kerja di Jepang, jadi mungkin saya masih tahun ketiga di perusahaan yang akan saya masih nggak tahu apa namanya. Saat itu kemungkinan besar saya tetap di Jepang, jadi kalau misalnya ada sesuatu yang bisa saya bantu, baik donatur maupun kalau bukan saya kayak dan terutama yang berhubungan dengan administrasi kejepangan. Mungkin semoga saya saat itu bisa membantu teman-teman Midori. Gitu. Terus nggak usah 5 tahun ke depan. Mulai April ini juga saya nggak begitu jauh dari Tokodai. Jadi kalau misalnya ada event-event seperti ini jangan diundang. Jangan diundang kalau makannya sedikit. Terima kasih. Makan. Mohon maaf atas 5 tahun lagi ngapain? 5 tahun lagi saya 3 tahun di sini. Udah. 5 tahun lagi. Sebenarnya saya masih masih membangun visi-visi seperti itu. Maka 5 tahun lagi. Tolong pantau Facebook saya. Kalau masih ada Facebook ya. Terus apa lagi ya? Oh iya, mohon maaf pada para senior yang mungkin saya sering salah kata. Saya yakin banyak sekali saya itu lancang dalam berbicara ataupun lancang juga dalam berbuat. Dan mudah-mudahan teman-teman itu memaafkan saya. Oh iya, satu lagi yang paling penting kan. Kalau ada yang masih berutang ke saya, mohon segera ditagih. Saya berusaha untuk mengingat utang-utang saya kepada teman-teman. Tapi kalau misalnya ada yang nggak saya ingat, mohon di itu. Kalau misalnya ada sesuatu yang harus dibalas pada saya, misalnya saya pernah mukul
walaupun saya nggak ingat pernah mukul. Silahkan pukul saya selama masih ada di toko deh. Jazakumullah khairan katsiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Isa Gak usah buka baju, Sa. apa sih ya alhamdulillah kesannya ya Midori itu tempat di atas lab. Ya dulunya sih enggak sih waktu sebelum punya lab. Tapi ya salah satu tempat yang jadi apa ya, oasis di padang mahsyar, bukan padang pasir gitu. Jadi kayak tempat kalau misalnya nggak hadir 3 minggu itu nggak hadir ke Midori, itu rasanya jadi gimana gitu, jadi kayak ngawang-ngawang di Jepang itu kayaknya sendirian aja gitu, terus nggak jelas gitu apa yang dilakukan. Jadi waktu kalau balik ke Midori menyegarkan kembali sebenarnya untuk apa saya kesini gitu. Dan banyak gitu yang bisa didiskusikan di Midori. Dan apa ya begitulah, sama mungkin sama teman-teman kalian. Pesan emang saya pesan kayaknya insya Allah masih ini deh, insya Allah masih bisa ya gabung ya kali-kali, walaupun nggak tahu juga ya apa mungkin lebih dekat ke Wakacemachi kali, kalau dari tempat kerja mungkin lebih dekat ke Wakacemachi ya, tapi rumahnya juga masih di Miyamai daerah insya Allah, jadi ya masih seperti biasa ya, itu aja. 5 tahun lagi. 5 tahun lagi Udah nikah belum? Ya insya Allah 5 tahun, dalam 5 tahun mungkin Ya masuk. Berarti udah pulang ya, suruh pulang. Udah pulang mungkin ya. Mau pengen cepet pulang sebenarnya. 5 tahun lagi ya. 5 tahun lagi mungkin 3 tahun masih di sini minimal ya, mungkin ya insya Allah mungkin ya, nggak tahu apa yang akan terjadi, cuman ya rencananya 3 tahun masih di sini, terus 2 tahun kemudian di Indonesia, mungkin di Lampung 1 tahun, minimal 1 tahun di Lampung, kemudian berikutnya belum ada tahu apa ya. Jazakallah khairan katsir. Assalamualaikum. Saya bangga bahwa saya tidak selesai di kuliah, tapi saya tertiduri. Coba kalau dulu saya kuliah ya mungkin saya kuliah selesai, tapi saya Midori juga males gitu. Mungkin warna saya akan jadi lain. Terima kasih banyak untuk teman-teman Midori, terima kasih banyak untuk teman-teman di kendaraan milis yang lain, terutama untuk sesama kuda-kuda yang kita berpacu bersama-sama. Semoga nanti kita tetap melanjutkan pacuan itu di gelanggang yang berbeda. Terima kasih. 5 tahun lagi sekedar promosi, saya sama istri sudah mendevelop bisnis kecil-kecilan. Oh ya, bisnis besar-besaran ini. Tapi sekarang masih kecil. Jadi silahkan nanti kalau ke Jogja berminat dengan bisnis-bisnis yang ya sifatnya itu kuliner, IO maupun layanan servis kepada ekspatriat maupun orang asing, silahkan pergi ke Jogja. Tapi justru karena hubungannya dengan luar negeri itu membuat saya harus tidak di Jogja, harus tidak di Indonesia. Saya insya Allah akan tetap di Jepang, tapi periuk saya, dapur saya insya Allah tetap akan di Jogja. Terima kasih.